Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai memahami dunia anak usia dini serta panduan lengkap untuk pembelajaran yang efektif. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Apri Anggijalita dengan NIM 24302021300014 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan dari jurusan PG PAUD. Berikut ini akan dijelaskan mengenai ragam-ragam penilaian. Yang pertama yaitu adalah penilaian diri, di mana siswa menilai diri sendiri sesuai dengan kriteria. Kemudian yang kedua adalah penilaian kinerja, yaitu mengukur kinerja siswa melalui kegiatan observasi. Kemudian yang ketiga adalah penilaian portofolio, di mana menilai proses pembelajaran melalui tugas yang dilakukan secara individu ataupun kelompok oleh peserta didik ataupun siswa. Kemudian yang keempat adalah penilaian proyek, di mana mengukur penyelesaian tugas proyek dalam waktu yang tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian produk, yaitu menilai kemampuan siswa dalam menciptakan produk teknologi atau seni yang diciptakan. Kemudian yang keenam adalah penilaian tertulis, di mana dilakukannya tes tertulis meliputi yaitu ulangan harian, ujian semester, ujian nasional, dan lain sebagainya. Kemudian akan dijelaskan lagi mengenai ragam penelitian pembelajaran untuk anak usia dini. Yang pertama adalah mengenal jenis penelitian, yaitu meliputi penelitian kualitatif, kemudian yang kedua adalah penelitian kuantitatif, kemudian yang ketiga adalah penelitian campuran. Contoh penerapan penelitian yaitu yang pertama adalah penelitian tentang efektivitas metode bermain dalam pembelajaran bahasa, kemudian yang kedua adalah penelitian tentang pengaruh lingkungan belajar terhadap perkembangan kognitif anak. Selain mengenal jenis penelitian dan contoh penerapan penelitian, kita juga harus mengenal manfaat penelitian dalam pembelajaran, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian mengembangkan metode pembelajaran yang efektif serta memahami kebutuhan anak usia dini. Yang berikutnya lagi adalah aspek perkembangan anak usia dini, yaitu ada meliputi perkembangan kognitif, di mana anak memahami dunia melalui interaksi dan proses berpikir, serta Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah sensorik motorik, yang kedua adalah praoperasional, kemudian operasional konkret, dan yang terakhir adalah operasional formal. Kemudian berikutnya adalah perkembangan bahasa, di mana bahasa itu merupakan sebagai alat komunikasi yang terjadi menjadi aspek, yaitu mendengar atau membaca, dan aspek ekstrim yaitu berbicara dan menulis. Menurut Chomsky, bahasa anak berkembang mulai dari gerakan tubuh, pengucapan satu kata, dua kata, hingga pengembangan gramatika. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan fisik motorik, yaitu di mana perkembangan motorik kasar melibatkan otot besar, yaitu berjalan dan berlari, sedangkan motorik halus menggunakan otot kecil, yaitu menggambar dan mewarnai. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan fisik, penting untuk perkembangan keterampilan motorik pada anak. Selain perkembangan yang telah disebutkan tadi, ada juga perkembangan sosial emosional, yaitu meliputi kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan memahami perasaan diri serta orang lain. Selain itu juga, perkembangan emosi turut mempengaruhi kemampuan sosial anak dalam bergaul. Selanjutnya adalah perkembangan moral, di mana ini berkaitan dengan pemahaman anak mengenai benar atau salahnya serta bagaimana mengintegrasi aturan-aturan moral dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian juga menurut Kohlberg, anak usia dini berada pada moralitas prakonvensional, di mana aturan dan hukum menjadi patokan untuk moral. Kemudian ada Permendikbud nomor 137 dan 146 tahun 2014, Standar Nasional dan Kurikulum PAUD 2013. Tujuannya yaitu membangun anak Indonesia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan emosional. Melalui pendidikan usia dini yang holistik, komponen utamanya adalah yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau disebut juga dengan STPPA,
ada kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Pembagian usianya adalah dari lahir sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 4 tahun, dan 4 tahun sampai 6 tahun. Yang kedua ada standar isi, yaitu 6 aspek perkembangannya adalah ada agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, seni, program berbasis tema atau subtema. Yang ketiga ada standar proses perencanaan. Perencanaan program semester mingguan, harian. Pelaksanaannya adalah kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Yang keempat adalah standar penilaian. Prinsipnya adalah edukatif, objektif, transparan. Berkelanjutan teknik, yaitu catatan, rubrik, dan anekdot. Kemudian yang kelima adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kualifikasinya adalah D4 sampai S1 PAUD beserta sertifikat PPG. Kompetensinya yaitu pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Yang keenam ada standar sarana dan prasarana. Minimal lahan 300 meter kuadrat, ruang 3 meter kuadrat per anak, fasilitas bermain dan belajar aman. Yang ketujuh ada standar pengelolaan dan pembiayaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembiayaan personal dan operasional. Dan di sini yang akan dijelaskan lagi yaitu mengenai prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama adalah prinsip kesiapan, yaitu di mana pembelajaran efektif terjadi jika siswa siap mencakup kematangan fisik, pengalaman motivasi, dan juga persepsi. Kemudian yang kedua adalah prinsip motivasi, yaitu dorongan internal atau eksternal yang meningkatkan semangat dan perhatian siswa dalam mencapai tujuan, di mana internal ini berasal dari dalam, sedangkan eksternal adalah dorongan dari luar. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip keaktifan siswa. Siswa harus aktif dalam belajar, berinteraksi dengan lingkungan dan materi untuk mengembangkan keterampilan. Kemudian yang keenam adalah prinsip keterlibatan langsung, di mana pembelajaran yang melibatkan siswa langsung baik fisik maupun mental ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan juga lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah prinsip pengulangan materi yang dapat membantu siswa lebih mudah memahami serta mengingat pembelajaran, sehingga membuat pembelajaran jadi lebih efektif, lebih baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah prinsip tantangan. Individu yang menantang mendorong siswa untuk lebih termotivasi dan semangat dalam belajar. Berikutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah metode bermain, metode demonstrasi, metode discovery learning, dan yang terakhir adalah metode project atau based learning. Yang pertama akan dijelaskan mengenai metode bermain, di mana memberikan kesempatan anak untuk belajar melalui permainan yang menyenangkan dan menantang, sehingga pembelajaran tidak hanya monoton, tidak hanya terpaku pada materi, sehingga anak-anak akan lebih mudah tertarik. Kemudian yang selanjutnya adalah metode demonstrasi, di mana menunjukkan contoh konkret kepada anak untuk membantu mereka memahami konsep atau keterampilan baru. Kemudian yang ketiga adalah metode discovery learning, yaitu membimbing anak untuk menemukan pengetahuan baru melalui proses eksplorasi dan penyelidikan agar anak-anak tahu dan melihat langsung bagaimana itu proses pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah metode project based learning, yaitu memberikan kesempatan anak untuk belajar melalui proyek yang terstruktur serta menantang contoh penerapan metode dan prinsip, yaitu yang pertama, pembelajaran tentang warna melalui permainan puzzle. Anak belajar tentang warna sambil bermain puzzle yang menyenangkan sehingga dapat menarik minat siswa untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran tentang bentuk melalui kegiatan menggambar. Anak belajar tentang bentuk sambil menggambar berbagai macam bentuk. Misalkan diminta untuk menggambar bentuk kotak. Buatlah bentuk kotak yang menarik supaya anak-anak itu lebih suka belajar seperti itu. Kemudian ada pengertian tentang CPS Cup,
yaitu adalah pencapaian pembelajaran standar, kompetensi, dan keterampilan. Kemudian ada tujuan dari CPS-CAP. Yang pertama adalah menentukan target pembelajaran yang ingin dicapai. Menentukan apa yang diharapkan anak dapat dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Misalkan, anak-anak berhasil melakukan apa yang telah dipelajari. Itu adalah tujuan utama dari CPS-CAP. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, memastikan bahwa pembelajaran berfokus pada pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian standar kompetensi, sebenarnya kompetensi mengacu pada standar apa sih? Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan atau SKL, menentukan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh anak setelah menyelesaikan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah standar kompetensi guru atau SKG, yaitu menentukan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru untuk menjalankan tugasnya. Kemudian yang berikutnya adalah standar isi atau SI, yaitu menentukan materi pembelajaran yang harus diajarkan kepada anak. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih hubungan kompetensi dengan standar? Nah, yang pertama adalah kompetensi guru harus sesuai dengan SKL, SKG, dan SI. Seperti yang aku ada jelaskan di atas tadi, guru harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional untuk dapat mengajarkan anak-anak secara efektif dan juga baik. Kemudian yang kedua adalah kompetensi anak harus sesuai dengan SKL dan juga SI, karena anak harus mencapai kompetensi yang tercantum dalam SKL dan SI untuk dapat berkembang secara optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah perangkat penilaian anak usia dini. Contoh perangkat penilaian yang pertama yaitu lembar observasi, kemudian yang kedua adalah portofolio, kemudian selanjutnya adalah tujuan penilaian anak usia dini. Adalah untuk mengetahui perkembangan anak, untuk mengidentifikasi kebutuhan anak, serta menyusun program pembelajaran yang tepat. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa memahami dunia anak usia dini adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, menarik, dan juga bermakna. Presentase ini telah membahas berbagai aspek penting mulai dari penelitian, pembelajaran, hingga metode dan prinsip pembelajaran yang tepat dan baik. Sekian dari saya, terima kasih.